Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sistem Perpustakaan dari kelas A S1 Sistem Informasi. Saya Alif Ilham Ramadan dengan NIM 212410512023. Saya Rapolo Jusuf Nabitupulu dengan NIM 2410512001. Saya Humaira Sylvian Raiza dengan NIM 2410512005. Baik, di sini kita langsung saja untuk membuat database tentang sistem perpustakaan. Oke, yang pertama kita buat database dulu dengan query create database UAS. Kemudian setelah kita buat database, kita gunakan database yang sudah kita buat dengan use UAS. Nah, karena di sini kita sistem perpustakaan, jadi yang table yang pertama kali akan kita buat yaitu table buku. Nah, di mana table buku ini akan berisi ID buku, judul, penulis, tahun terbit, genre, juga stok bukunya. Langsung aja query-nya itu create table buku dalam kurung ID buku menggunakan tipe data integer, kemudian ID buku ini juga primary key ya. Juga kita menggunakan auto increment. Yang kedua itu judul buku, judul dengan menggunakan tipe varchar dengan maksimal kata 50. Kemudian yang kedua penulis, kita menggunakan tipe data varchar juga, batas katanya hanya 50. Kemudian kita menggunakan tahun terbit, kita pakai tipe data integer ya. Kemudian genre, kita menggunakan tipe data varchar dengan maksimal kata 50. Kemudian yang terakhir adalah stok dengan tipe data integer. Oke. Kemudian yang terakhir langsung dikasih aja titik koma. Nah, setelah buat table buku, kemudian kita buat table anggota. Sama seperti sebelumnya, create table anggota. Berisi ID anggota, tipe datanya integer, kemudian primary key. Juga pakai auto increment. Kemudian selanjutnya nama, tipe datanya itu varchar, stok namanya ini 50. Selanjutnya alamat, kita pakai tipe datanya tuh teks. Kemudian telepon, pakai tipe datanya varchar. Oke. Kemudian table selanjutnya yang akan kita buat yaitu table petugas. Nah, petugas. Yang pertama kita akan menggunakan ID peminjaman sebagai primary key, ID petugas sebagai primary key. Kemudian kita pakai data integer, juga pakai auto increment. Yang selanjutnya itu ada nama petugas, pakai tipe datanya itu varchar dengan batasnya 50. Yang kedua itu ada jabatan, menggunakan tipe data varchar juga dengan batasnya itu hanya 50 kata.
Oke, yang selanjutnya kita membuat tabel peminjaman. Create tabel peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini berisi ID peminjaman sebagai primary key dengan tipe data integer, juga menggunakan auto increment. Yang selanjutnya berisi ID anggota sebagai ID anggota sebagai foreign key dengan tipe data integer juga. Terus habis itu ada ID buku dengan tipe data integer. Kemudian ada ID petugas dengan tipe data integer. Tanggal peminjaman, dengan tipe data date, kemudian batas peminjaman dengan tipe data date juga. Nah, karena di sini ID anggota, ID buku sama ID petugasnya foreign key, kita juga masukkan foreign key ID anggota references dari tabel anggota, kemudian ID anggota. Kemudian melakukan hal yang sama juga kepada ID buku, origin key, ID buku, references, tabel buku, kemudian dari ID buku. Oke. Yang terakhir itu origin key dari ID petugas, kemudian referensinya itu dari references dari tabel petugas, ID petugas. Oke. Kemudian langsung dikasih aja titik 2. Selanjutnya tabel yang terakhir yaitu tabel pengembalian. Create tabel pengembalian. Yang pertama akan kita pakai itu ID pengembalian ya, dengan tipe data integer. Kemudian ID pengembalian ini sebagai primary key, lalu pakai juga auto increment. Oke, selanjutnya itu ada ID peminjaman juga sebagai origin key dengan tipe data integer. Kemudian ada tanggal pengembalian dengan tipe data date. Kemudian ada denda. Kita memakai desimal di sini sebagai tipe datanya dengan sebanyak 10,2. Kemudian karena tadi di ID peminjaman adalah sebagai origin key, kita langsung di sini aja origin key ID peminjaman, referensinya dari tabel peminjaman, dan ID peminjaman. Oke. Ya. Baik, selanjutnya untuk masukkan value-nya ke dalam tabel. Yang pertama, saya akan masukkan value untuk tabel buku. Kita insert into buku, nama tabelnya, lalu judul, tulis, tahun terbit, ada genre, dan juga stok. Lalu kita values. Sini yang pertama saya ingin input namanya Laskar Pelangi. Maaf. Koma.
ya Hirata. Lalu 2005 maaf si Oke, untuk selanjutnya setelah berhasil insert ke tabel buku, kita akan insert ke tabel anggota, yang dimana isi dari tabelnya itu yang kita ambil ada nama, alamat, dan juga telepon, values, dan kita lanjut seperti tadi, kita isi satu-satu untuk variabel values masing-masingnya. Untuk selanjutnya, setelah kita insert into dua tabel yang sebelumnya, kita insert into tabel petugas, yang dimana variabel yang kita ambil itu tipe variabel nama petugas dan juga jabatan aja, karena untuk ID-nya sudah dilakukan auto increment. Maaf. Values sudah bisa kita masukkan seperti di dua tabel sebelumnya. Pak Agus. Baik, untuk selanjutnya kita akan insert into tabel peminjaman. Nah, itu tabel peminjaman yang dimana variabel yang kita panggil itu ada ID anggota, ID petugas, ID buku, maaf, dan juga ID petugas. Lalu ada tanggal peminjaman, batas peminjaman,
Maaf, apakah ada yang typo? Nggak ada. Dan batas pengembalian, maaf, bukan batas peminjaman. Baik, values, dan kita insert seperti biasa seperti yang sudah kita lakukan di tabel 1 dan 3 sebelumnya. Uh, Mohon maaf ada kesalahan di sini, field batas pengembaliannya. Kita ulangi dari insert itu, peminjaman, ID anggota, ID buku, gitu guys, tanggal peminjaman, dan juga batas peminjaman. Lalu karena tadi sudah sempat di input, kita tinggal balik-balik sini aja. Ya. Baik, untuk tabel yang selanjutnya, kita akan insert itu tabel pengembalian. Yang dimana untuk tipe variabel yang kita ambil itu ada ID peminjaman, lalu ada tanggal pengembalian, dan juga ada dendanya. Ya, kalau udah tinggal values, terus ya biasanya kita insert seperti yang sebelumnya. Oke. Baik, untuk insert intunya mungkin itu untuk 5 tabel ya. Baik, untuk kita coba untuk melihat hasilnya, kita bisa mencoba untuk deselect masing-masing tabel. Bisa dilihat untuk input values-nya sudah dapat berhasil untuk di dalam 5 tabel. Sekian untuk insert into tabelnya, kita lanjut ke contoh join ya. Oke, kita lanjutkan untuk query join. Di sini kita akan menampilkan data peminjaman lengkap dengan informasi buku anggota dan petugas. Yang pertama, kita select, kemudian mengambil ID peminjaman dari tabel peminjaman. Lalu mengambil nama dari kolom anggota, lalu kita aliaskan menjadi nama anggota. Oke, selanjutnya kita mengambil judul dari tabel buku dan kita aliaskan menjadi judul buku. Kemudian kita mengambil nama petugas dari tabel petugas. Kemudian mengambil tanggal peminjaman dari tabel peminjaman. Kemudian mengambil
tabel batas peminjaman, dari tabel peminjaman juga from peminjaman sebagai P, lalu kita joinkan tabel anggota, lalu alias A on, di mana ada ID anggota dalam tabel peminjaman dan ID anggota di tabel anggota. Kemudian kita joinkan buku, tabel buku, kita tandakan aliaskan sebagai B, lalu on, ID buku di tabel peminjaman, kemudian ID buku di tabel buku. Kemudian kita joinkan juga tabel petugas sebagai PT on, ID petugas di tabel peminjaman, lalu ID petugas di tabel petugas. Oke, kita enter. Bisa dilihat di sini data lengkap dari informasi buku anggota dan petugas. Lalu untuk contoh query group, kita akan menghitung jumlah peminjaman yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Di sini kita select nama dari tabel anggota sebagai nama anggota, kemudian count untuk menghitung jumlah peminjaman. Di sini kita hitung dari ID peminjaman, dan kita aliaskan menjadi jumlah buku yang dipinjam. Kemudian from peminjaman SP, kemudian kita joinkan dengan tabel anggota on, ID anggota di tabel peminjaman sama dengan ID anggota di tabel anggota. Lalu kita grupkan dari ID anggota yang ada di tabel anggota. Oke, bisa dilihat di sini jumlah buku yang dipinjam dari masing-masing anggota. Oke, kemudian kita akan memberikan contoh filter dengan menampilkan buku yang stoknya kurang dari 5. Oke, kita select. From buku, di mana stoknya kurang dari 5. Nah, di sini buku yang stoknya kurang dari 5 ada buku dengan ID 6, 7, dan 8. Dan di sini ada judul, penulis, tahun terbit, dan genrenya. Oke, sekarang kita lanjut dengan membuat contoh view. Kita akan membuat view untuk menampilkan jumlah peminjaman per buku. Oke, langsung saja kita buat
create view, kita namakan statistik peminjaman buku. Select, kita ambil kolom judul dari tabel buku, kemudian kita hitung dari ID peminjaman yang ada di tabel buku. Maksud saya ID peminjaman dari tabel peminjaman. Kemudian kita namakan total peminjaman. From peminjaman sebagai P, lalu kita joinkan dengan tabel buku, lalu sebagai B on ID buku yang ada di tabel peminjaman dengan ID buku yang ada di tabel buku. Lalu kita group by ID buku. Sudah berhasil, kita coba select from statistik peminjaman buku. Oke, bisa dilihat di sini jumlah peminjaman per bukunya. Oke, yang terakhir kita lanjut ke contoh subqueries. Di contoh subqueries ini kita akan menampilkan nama anggota yang memiliki buku yang belum dikembalikan. Oke, kita select nama from anggota, di mana ID anggotanya ada di dalam subqueries select ID buku dari tabel peminjaman. Maksud saya ID anggota dari tabel peminjaman sebagai P, kemudian kita left join tabel pengembalian sebagai G on ID peminjaman yang ada di tabel peminjaman sama dengan ID peminjaman yang ada di tabel pengembalian, di mana tanggal pengembalian ada di tabel pengembalian itu kosong. Oke, jadi di sini anggota yang belum mengembalikan buku ada Citra dan Dewi. Oke, mungkin segitu saja live query yang dapat ditampilkan oleh kelompok sistem perpustakaan dari kelas A1 Sistem Informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.